bisa dibilang bisa lah, tapi ya Bisa. Bisa banyak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Dazabo atau Dazabo Group. Nah, sekarang kita mau nge-review beberapa tempat yang pernah kita kunjungi buat nge-trip. ini kita kan menceritakan pengalaman kita di setiap tempat yang udah kita datangin. Yang pertama, Shit. Lubuk Bontang. Jadi ada beberapa insiden yang terjadi saat perjalanan. Bukan. Adang nih. Jangan gitu, jadi gini. Seru ini. Ini seru ini. Jadi gini. Nah, Jadi kan waktu itu ya, si Andi dan si Abang, ya, Bang Jahit, si Andi mau bawa motor cukup kencang. Cukup bisa dibilang kencang. Nah, si bapak dan dua anaknya mengengak. kayak gitu bro, Emang iya. belok. belok. Nah, beloknya ragu-ragu. Bapak aja ngasih. Belok enggak ya? Belok enggak ya? Jadi karena si Andi kencang, nggak sempat ngerem, ya udah. Nempel tuh motor. Yang kejam ya, si bapak jatuh, Andi nggak nolongin. Kita bapaknya marah. Adang, Nah, gitu. udah salah, nolong. Adang, motong dari sebelah kiri. Adang. Cuk. Jadi Kayak motong apa marsi? motong ah. Yang salah Iya, kami, Pak. kami. Pantauan steman. Jadi yang menyebabkan kecelakaan itu ya kami sih sebenarnya. Salah dari pihak kami salahnya. Gitu. Karena kita dari motor sebelah kiri. Motor Kalau sebelah bapak kiri. itu lagi nonton, maaf ya Pak ya. Ya, maaf ya Pak. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Sisinya, maaf Pak, maaf. Maksudnya nggak gitu. Maksudnya amal ibadah yang masih hidup gitu. Kita jalan lagi menuju Lubuk Bontang. Oke. Tepatnya perbatasan Cincin Kayu Tanam. Nah, di situ tempatnya lumayan bagus. Wah, keren. Pokoknya Bisa airnya lihat sini jernih. nih. Nah, bisa lihat. Nanti yang fullnya dilihat di channel YouTube Dazabo. Dan Instagramnya yang ada bu. Nah, bisa juga lihat di Instagram. pokoknya keren. Ya, keren deh. Buat teman-teman yang mau ke sana juga bagus. Betul. Apa sih? Bang, awak tuh awang. Kita lanjut ke tempat yang kedua. Tempat kedua itu berada di Bungus Teluk Kabung. Nah, tepatnya di Singkiong atau di sebelahnya Pantai Karolin. Pelanggannya. Nah, kalau di sana sih bagusnya buat foto-foto, terus buat camping juga bagus. Yang rusak alam lah. Hashtag cinta alam guys. Menurut teman-teman ada yang ditambahin nggak mengenai tempatnya gimana gitu? Tempatnya bagus. Ya dari sisi sininya. Dari sisi sini. Serem. Nah, jadi di sana, iya betul. Nah, jadi di Singkiong itu ada dua sisi positif sama sisi negatif. Nah, jadi karena salah satu teman kita sangat riang gembira pada hari itu, saking riang gembiranya sih sampai ya ada kejadian mistik cukup di luar logika. Nah, itu Panas cuk. ya Bukan itu udah perjalanan yang ke Setelah itu. istilahnya. Jadi awalnya sih pas kita lagi duduk-duduk lagi nyantai, ada kerbau. betina ada ah.
Nggak tahu, lupa nanya. Anjing. Emang iya. Pokoknya ada kerbau. Kelaminnya nggak kelihatan. Sudi be. Pokoknya kerbau. Itu sih ya. Atau ada yang ditambahin Bang soal kerbau? Mau dipotong. Jadi kita sekarang ngereview Lari. kerbau, guys. Kerbaunya kebetulan tipenya tipe 36. tipe ekspor. 36B. Nah, BH. Nah itu, jadi pas di sana sih awalnya mulai ngerasain Sesuatu Yang- yang beda. mulai ngerasain sesuatu yang beda ya pokoknya Hal-hal hal-hal. ada yang ngikutin. Nah hal-hal yang aneh lah pokoknya gitu. Yang kena valon. Yang ketempelannya gua. Nah yang jadi korban di sana nih orangnya. Karena ya karena kerbau. Ya Kena kerbau naksir nih. Ini. Karena Karena kerbaunya betina. beda jantan. Kawin. kawin. Jadi karena gua rada sensitif sama yang begituan, Nah, ya udah kena gua. nah itu kami sempat diikutin sama kerbaunya. Enggak maksudnya sama ya yang aneh-aneh Sama yang gitu lah. menunggu lokasi sana. Heeh. Nah, menunggu lokasi sana sih. Katanya sih. Nah, katanya jadi teman kita pas sedang di perjalanan habis makan nih. Gini sendiri sih. Ngapain? Nggak tahu. Berat. Katanya Panas. berat, panas, terus puyeng. Sampai dia tiduran. Ya, tiduran gitu. Karena nggak kuat guys, panas, berat. Bayangin lah, kerbau duduk di sini. Berat nggak? Berat. Biar aku saja. Tinggal paci. Nah gitu. Terus kita lanjut lagi setelah dari Bungus, kita lanjut ke air terjun Lubuk Hitam. Lokasinya masih di situ juga sih, putaran Bungus juga. Nah, ntar ada lihat, lumayan bagus tempatnya. Jadi buat kesana sih nggak gampang. Ngetrip. Ngetripnya lumayan. Trekking. Ya trekking sekitar berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. Ya setengah jam. Cuma Jadi yang bikin lama itu treknya. bukan yang bikin lama, bukan treknya. Nungguin teman Yang tidur. ini dia nih. Nah. Nungguin dia nih. Nih aturannya setengah jam. Jadi Bisa jadi 45. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kok hidup? Nah, jadi 1 jam lebih. Dan treknya di sana nanjak terus, nanjak deh. Susah, lumayan susah. Nah, next di tempat ketiga. Pada ketiga kita ke Sarasa Ulu Gadut. Nah, tuh ya masih ngetrip. Ngetripnya asik sih. Kita selama perjalanan Jalannya ngelewatin. sih nggak nanjak, nggak Nanjaknya ada. turun naik. Cuman kalau dari sampai terjun pertama ke yang kedua baru ekstrim. Oh, ini ekstrim tuh yang kedua. Nah, dibandingin lu buat hitam tadi lebih ekstrim. Yang Buat hitam ya? Ya, lebih lebih Ekstrimnya sih lebih, kalau tingkat kemiringannya lebih miring yang di Sasa. Nah, Cuman kan yang di Sarasa itu kan udah ada alat bantu kayak tali. ya berupa Jadi tali. lebih gampang lah buat naiknya. Kalau yang di Lubuk Hitam kan nggak ada alat bantu. Dari awal kita jalan nggak langsung nanjak, jalannya naik turun gitu. Dakar naik Ah. turun. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung cek di Instagram atau di channel kita Dazabo. Nah, next. Nah, trip kita keempat berada di masih Kota Padang sih, di Lubuk Paraku. Tempatnya Sebelum tanjakan Siti Nyolawi. Nah. Sebelum panorama 1. sebelum panorama 1. Nyarinya gampang kok. Nah, tuh. Dari jalan raya dekat, masuk dikit, bayar uang masuk, udah sampai. Parkir kendaraan. Udah. Nah, ketemu langsung gitu Persis tempatnya. Tempatnya bagus, Bagus. airnya
agak biru ya, Ya kebiru-biruan. jernih, dingin lagi. Cuman iya sih, dari waktu di gerbang kan dimintain uang, katanya sih uang untuk uang Kebersihan. tapi sampai di lokasi kita lihat tempatnya apa ya, kurang terawat, Kebersihannya kurang terjaga. sampahnya masih banyak. Hmm. Ya buat teman-teman sih mau ngingatin, jika mau ke sana ya tolonglah sampahnya tolong dijaga. Kemana gitu. aja lah. Ya Mungkin kemana di aja sini. pokoknya kunjungan wisata alam deh gitu. Tolong sampah jangan sembarangan dibuang. Nah buat di situ keren, buat mandi-mandi bagus, Akhirnya dingin. airnya bagus, dingin. Pokoknya bagus deh, susah gambarinnya susah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nge-trip lagi harus lebih memperhatikan cuaca. Kalau udah mendung, udah gelap, lebih baik jangan dipaksakan supaya menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, masalahnya di pintu gerbang masuk juga ada pelang peringatan. Nah, itu buat teman-teman yang mau ke sana sebaiknya Cek Lihat. cuaca. cek Saat cuaca. kondisi cuaca bagus. Nah, gitu. Nah, oke. Next. Kebun teh. Gokil. Mantap. Lucu. Jadi, Cah, cah, eh, cah. di kebun teh itu sih setelah kita dari itu Lubuk Paraku, rencananya kita mau main-main aja ke kebun teh. Nggak niat sih mau Ngevlog. Ngevlog. Enggak ada. cuman karena view-nya di situ bagus, jadi kita ambil buat ngevlog gitu. Kita putusin buat ngevlog. Nah, jadi selama kita ngevlog, Semuanya Kayak- tiba-tiba berubah kayak jadi orang gila. Nggak jelas. awalnya sih Auto gila. aku gila. Auto gila. Nah, jadi kegilaan kami berawal dari kata-kata Jawa Minang. Nah, Jawa Minang yang pertama sih Jangan. itu kita ketawa dengan satu kata. Nah katanya itu kalau buat orang Minang sih sedikit kasar. Jadi kata-katanya itu kalau teman-teman pengen tahu kata Ada di itu, video. ya dicek di video juga bisa. Dari naik sampai pulang. Udah, gitu terus. Sampai ngedit. Udah. Susah cuk ngeditnya. Nggak follow ya? Aduh, pecah deh. Pas di saat kebun teh, habis minum, makan, kita jalan mau ke atas. Ucap kebun teh. Nah, puncak kebun teh. Nah, awalnya nanjak itu kita disuguhkan dengan aroma-aroma, wah, so sweet gimana gitu. Itu aroma kentut apa aroma daun teh? Kentut campur teh kayak gitu. Nyoba emang. Pernah aku nyoba dong. Nah, itu. soalnya kalau daunnya dibauin gitu, ya kurang enak. Itu ditambah bau kentut. Apa gak enak bro? Awalnya kentut, Ini dia. Kentut udah mulai merajalela di sana. nah jadi Setelah tempatnya dingin kan, ya wajar lah. Biasa kita Angin, di bro. kota panas. angin di tengah perjalanan menuju puncak kebun teh. Di situ kan itu tuh Rame. banyak pengunjung, rame gitu. Jadi ya kita udah nggak punya malu gitu. Kentut di Kayak- depan orang kayak Kebun teh milik kita sih. Iya, kebun ya, teh milik kita. serasa kebun teh milik kita. Sampai-sampai kita namain kebun tehnya kebun teh keluarga. Iya. Ya gitu. Dari orang yang sepi, karena kita datang, ya salah deh. Dari orang yang rame, Heeh. terus kita datang ke atas, udah bubar. Gara-gara kita loh. Udah kita aja. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke kebun teh, ya silakan, tempatnya bagus. Buat foto-foto juga keren. Ya itulah. Nah, satu pesan moral, kalau mau ke kebun teh sana, Jaga ya, sikap deh. apalagi sama pacarnya ya, Nah, tolong jaga sikap.
Gitu. Kalau pengen yang hangat ya udah minum kopi aja atau minum teh, jangan yang lain. Gitu. Jangan yang aneh-aneh lah. Segan mah jomblo. Kesian teman kita itu. Bodoh amat. Nah, jadi itu pesan moralnya, tolong jangan macam-macam. Mohon banget. Itu tempatnya ya bukan ajang buat itu sih. Tempatnya emang strategis. Strategis apaan? Ya lokasinya itu loh, kalau bagi itu kan juga bisa dibilang bisa lah, tapi ya Bisa. Bisa banyak. wah, makin bener kan? Bawa kok. Balik wah. Iya bener. Ya. Tempat itu saya untuk berbuat gitu sih bisa, tapi ya kan sadar sendirilah kitanya. Mau tempat kayak gitu loh. Janganlah sampai yang melakukan hal-hal Nah. kayak gitu di tempat umum, apalagi kebun tehnya milik kami lagi. Iya. Ini kita mah. Bapak kami direktur loh di Iya. sana. Nah, jadi inti dari pembicaraan yang sebentar ini, ambil positifnya, buang negatifnya, oke? Sip. Karena yang negatif banyak ya Banyak banget. daripada positif. Oke bro, itulah review dan cerita di 5 tempat yang pernah kita kunjungi selama trip Dazabo. Ikuti terus trip Dazabo selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dazabo. Dazabo, malalanyo, urang awa.